sahabat BGI, hari ini tanggal 13 September 2021. Luar biasa, grup BGI mempromosikan 3 new assistant manager dengan 2 quarterback ya. Oke, yang pertama itu promosi new assistant manager dari kantor Makassar. Big Juice dulu, selamat dulu buat Raden Nur Abdul Rahim Tribowo Mulyantoro Diningrat ya, SE. Promotornya Wayan Supriyanta, Opis Makassar. Oke, yang kedua, new assistant manager kita yang kedua dari Opis Pangkep ya. Big Juice buat Dimas Adrian ya. Selamat juga buat promotornya Ibu Rahmawati Ramli. Oke, yang berikutnya dari kantor Pontianak Kuburaya ya. Jadi selamat buat Nanda Uji WS, promotornya Pak Eko Pribadi. Ya, buat kalian bertiga, ayo fokus dan cepat capai goalnya ke marketing manager. Jangan cepat puas dan fokus terus ya. Oke, selamat buat berikutnya untuk quarterback manager kita atau office manager dari kantor office barunya di Palopo buat Pak Demalino ya, dengan promotornya Pak Wayan Supriyanta. Selamat bro, office barunya Palopo Tarung. Oke, berikutnya selamat buat Muhammad Padli. Selamat buat office barunya di Balikpapan ya. Selamat buat promotornya Ibu Nur Hikmah. Ayo lebih bekerja keras lagi, lebih bertarung lagi, jangan cepat puas. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Ya, jangan mendongak, tetap rendah hati, tetap jiwa belajarnya yang kuat, rajin bertanya, tetap hormati leader dan promotor kalian karena mereka sangat penting di dalam kemajuan bisnis kalian ya. Ayo, semangat. Tarung top ya. Buat teman-teman yang lain, ayo bangkit, ayo tarung. Kita ketemu di puncak. See you at the top. Top. Bukan orang-orang yang takut keluar keringatnya, baru sini takut keluar keringat. Ya, Jus, selamat pagi Makassar. Baik. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa, antusias. Baik, sangat baik, luar biasa, antusias. Pakai lompat ya. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa, antusias. Jadi lompatnya. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita ada promosi new assistant manager. Yang hari ini kemarin lagi pencapaian goal di office saya Citra. Saya undang untuk hadir di sini untuk promosi assistant manager. Siapa orangnya guys? Siapanya? Semangatnya mana? Siapa orangnya guys? Siapa orangnya guys? Siapanya? Oke. Just dulu buat timnya, tim berapa?
Dia lahir Makassar 12 Juli 1994. Usianya udah matang banget. Udah matang. Di usia 27 tahun. Ya, karena hari ini saya ada promosi asisten manajer di office saya di Pangkep. Usianya belum nyampe 17 tahun. 17 tahun. Usianya 17 tahun. Pengelola bisnis saya yang ada di Bengkayang, dia jadi manajer di usia 17 tahun lebih 7 bulan. Terus, wow, keren. Orang di luar sana umur 17, 18, 20 tahun masih begini sama orang tuanya. Tapi bersama saya, orang itu di usia 18 tahunnya hari ini jadi pemilik bisnis di Bengkayang, namanya Mansur. Jadi manajer di usia 17 tahun 7 bulan. Ada yang umur 17 tahun di sini? 17 tahun? Kapan ulang tahunnya yang ke-18? Bulan 11. Sudah dekat banget. Tidak mau kan di usia kamu 18 tahun kamu hadirkan dengan asisten manajer. Kamu usia berapa? Usia 19 tahun ya. Ada cewek cantik di usia 18 tahun gabung sama saya. Di usia 19 tahun dia udah jadi pemilik bisnis. Income-nya paling dikit sekarang Reska Robianti yang di Lombok. Paling dikit 60 juta satu bulan. Just usia 19 tahun. Banyak yang seperti itu yang saya ciptakan kawan-kawan di kota kalian ini, yang di Makassar ini ya. Is okay? Alright? Okay. Siapa orangnya guys? Siapanya? Namanya panjang banget. Lengkapnya nih. Ya, latar belakang beliau ini saya lihat dari salah satu kerajaan di Indonesia yang masih aktif sampai hari ini. Ya, dari Kerajaan Mataram. Ada yang tahu Kerajaan Mataram? Ada? Di mana tempat ini Kerajaan Mataram? Di mana? Yogyakarta ya. Ya, dari sisilahnya beliau ini keturunan Raja Mataram I. Pokoknya lengkap namanya, saya sebut lengkapnya ya. Oke, kita sambut asisten baru, new asisten kita, Raden Nur Abdul Rahim Tribowo Mulyantoro Diningrat. Akhirnya dia bisa ya. Pernah kerja keras ya sebelumnya? Belum. Sampai umur 27 tahun Bapak Ibu belum pernah kerja. Benar. Baru di sini namanya dia mau kerja keras. Dia menangis ya. Kok bisa ya saya kerja keras sih? Benar Pak. Belum pernah. Apa dia butuh kan? Tinggal minta aja sama orang tua. Dia pelatihan training aja. Bawa mobilnya servis ke kantor. Yang kantor ini. Oke lah. Ada anunya. Ya silakan saya mau pas sama saya. Dia mau saya pas. Jadi lagi dia. Harus keluar dari zona nyaman kita ini. Orang tua boleh sukses Pak. Orang tua sukses. Kalau ada warisannya nanti setengahnya Jogja. Bagi-bagi bagus sedikit. Saya juga punya perusahaan di daerah media di Yogyakarta ya. Ada usaha bisnis saya juga. Yang pegang bisnis saya di Jogja orang ini. Orang mana namanya? Selayar. Orang Selayar yang megang. Namanya Ita Dautaan. Ya, suami Ita. Ya, weh, siapa sport Pak ini? Untuk bercerita tentang pengalamannya di sini, seperti apa prosesnya Bapak. Kenapa Bapak mau bergabung di sini? Ya udah, kalau bukan uang yang cari di sini nih, bukan uang. Benar, bukan uang. Bapak ini nggak cari uang di sini, tapi dia dapat uang kan. Ada orang datang ke kantor cari uang, nggak dapat uang dia, karena pikirannya pabrik terus. Kalau orang-orang yang mau berhasil datang nggak cari uang dia, cari ilmu. Dengan ilmu orang dapat uang. Ya, silakan Bapak ini. Oke. Alright. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan saya berterima kasih kepada member kita, Mr. Troy Alamox. Yang kedua buat support system kita, Bapak Ajarullah berapa dulu. Dan yang paling penting sebagai guru saya, sebagai orang tua saya di sini,
leader saya dan pembimbing saya itu Bapak Wayan Suprianta. Dan juga terima kasih banyak kepada tim saya, tim Bravo. Mungkin tanpa kalian saya tidak bisa ada di sini. Yes. Ya, lanjut. Apa pengalaman? Silakan aja. Mau bagikan dengan teman-teman. Saya bergabung di sini itu bulan Juli kalau nggak salah. Juli ya, 2 bulan yang lalu. Ya. Pak Baim 2 bulan yang lalu. Awal. Padahal dua saya 4 minggu dia harus jadi asisten. Tapi gara-gara saya tinggal pulang kampung dia tidak jadi ya. Pas 8 minggu dia. Justru saya bergabung di perusahaan ini akhir bulan Juli. Awalnya itu karena cuman iseng-iseng aja, tidak ada kerjaan di Makassar. Daripada saya cuma makan tidur di rumah, kayak misalnya keluarga kan bisa orang tua, mending saya kerja. Awalnya bergabung sih cukup kaget sih, karena kan saya lamar dari staf inti. Tapi trainingnya kelas di lapangan semua dan serentak. Semua staf yang ambil staf inti, staf akuntan, dan staf apapun itu maupun manajer pasti trainingnya lapangan. Dan hari keduanya saya tanya sama Ibu Rahma, ini kenapa kayak begini trainingnya? Terus ambil patokannya training kayak gini dan siapa? Terus Ibu Rahma bilang, coba ngomong langsung aja sama Babe Wayan. Esoknya hari ketiga pas saya hari pertama MOP, saya ketemu sama Babe Wayan, saya ngomong dan situlah saya langsung termotivasi masuk di perusahaan ini. Karena ini kan perusahaan kewirausahaan dan training ya. Jadi mau bagaimanapun, mau setinggi apapun pendidikan kita, apapun pendidikan kita tetap setara. Berapapun umur kita, pendidikan tetap setara. Jadi kita sama-sama di lapangan, Mbak. Kita sama-sama di lapangan. Kita awali dari bawah. Kita berusaha dengan keringat kita sendiri, door to door, rumah ke rumah. Demi apa? Demi untuk mencapai tujuan kita. Nah itu saya mulai gimana ya? Kayak termotivasi aja. Bagaimana caranya Babe mendapat pemikiran buat training karyawannya atau orang-orangnya kayak gini? Dari mana pemikirannya? Dan ternyata Babe itu yang paling penting satu, mental. Mental kalian. Kata Babe yang paling penting itu mental. Karena apa? Kalau mental kita kuat, di mana saja kita ditaruh, pasti kita bisa. Terus yang kedua itu pas saya sudah berproses, saya sempat sih ada negatifnya sedikit. Pasti teman-teman juga di sini pasti pernah negatif kan. Tapi sebagaimanapun itu kita harus menendang yang kayak gitu. Kita harus buang jauh-jauh yang negatif dari sini. Karena bagaimanapun kita di sini proses dan apa tujuan kita harus kita pikir. Makanya saya biasa ngomong sama tim saya, fokus sama tujuannya. Tujuan kalian di sini buat apa? Apakah sadari dulu ngapain kita di sini? Untuk apa kita di sini? Baru saya kita nyadari untuk apa kita di sini, ngapain juga kita di sini. Jadi yang paling pertama kita harus sadari dulu. Dan yang kedua itu apabila kita mau pengajaran itu mental ya. Paling pertama itu mental kalian harus disiapkan. Betul. Mental, fisik, dan apapun lah itu. Pokoknya itu sebelum dan setelah menjalani pengejaran itu banyak banget yang saya dapat pelajaran. Sebelumnya saya tidak pernah kerja keras sama sekali. Mungkin cuma minta duit atau apa itu langsung ada duit lah istilahnya ya. Saya saja yang mau hari pertama itu sudah ada ya. Masih bantu ke kantor baru kita di Palopo. Hari ini saya buka perusahaan ya. Di Pangkep yang hari Senin kemarin, hari Senin ini saya buka di Palopo. Saya awal sini yang dibawa langkah ke lapangan sama Mbak Nafi sama Mbak Nur. Nah di situ mungkin dia juga lihat duit dalam hidup saya itu hampir 10 juta yang saya bawa. Tapi itu cuma berselang selama 1 minggu. Saya mulai berpikir buat apa saya mau berada di zona nyaman terus. Babe juga selalu bilang keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Apa nih? Pokoknya kita nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak maju, kita tetap di zona nyaman kita. Dan satu saat itu saya fokus di lapangan, saya fokus untuk berkembang, mendidik kultur, dan yang
alhamdulillah sampai saat ini bisa promosikan sebagai asisten manajer. Saya berterima kasih untuk Oke, terima kasih Pak ya. Oke ya, Pak Baim ini satu ya yang saya minta. Kalau mau berhasil, sekaya apapun orang tua, jangan fokus dengan apa yang dimiliki orang tua. Harus kita keluar dari zona nyaman. Tidak bisa kita ada di zona nyaman kalau kita mau berhasil. Ya, Jos, excited? Oke, kasih aplaus buat Baim ya. Kami teman-teman, kenapa kalian melakukan pelatihan yang sama? Ini sebagai syarat kami untuk menempati posisi itu sesuai skill dan kemampuan. Ada 3 SOP yang harus kami penuhi untuk kami mengelola bisnis di sini. Pertama, satu, memberikan pelatihan buat kalian sesuai dengan bidang usaha kami. Bidang usaha. Apa bidang usaha kita? Pemasaran dan wajib buat kami men-training kalian sesuai dengan bidang usaha kami. Makanya kenapa semuanya mengikuti pelatihan marketing? Karena bidang usaha kami marketing. Nggak mungkin saya ngajarin kalian kerja di bengkel, kan nggak mungkin, nggak nyambung bilang. Jaga semua bolong. Ini menjadi syarat kami bisa jalankan bisnis di sini di Makassar ini. Siap men-training semua orang yang bekerja sesuai dengan bidang usaha. Makanya nggak bisa lewat ini. Nah, ada 2 metode pengembangan dia. Ada yang utama adalah dengan metode marketing tradisional. Karena di marketing tradisional ini akan membentuk 5 skill teman-teman. 5 skill dasar yang wajib dimiliki orang-orang yang bekerja di perusahaan ini. Yang pertama itu ada komunikasi. Yang kedua dia confident. Yang ketiga motivasi. Yang keempat manajemen. Yang kelima leadership. Nah inilah yang akan terbentuk kenapa kalian mengikuti pelatihan tradisional. Kalaupun ada pelatihan tentang marketing digital atau marketing modern, ini kan cuma untuk cari duit. Tapi semua orang yang bekerja di perusahaan kami harus lewati ini. Karena dalam pelatihan marketing tradisional lah, makanya kalian akan terbentuk skill. Ada komunikasi, confidence, motivasi, dan manajemen leadership kami. Ya, ini SOP yang pertama. Kami siap wajib men-training kalian sesuai dengan bidang usaha kami. Jadi penempatannya nanti akan disesuaikan dengan skill dan kemampuan. Yang bagus kemampuannya pasti berkarir. Kalau enggak dia akan jadi karyawan, apa jadi marketing. Yang kedua, tunjangan training prestasi. Menyiapkan tunjangan training prestasi. Makanya saya sampaikan sama Bapak ini, kalau Bapak masih menggunakan uang pribadi, tunjangan training Bapak pasti terbengkalai. Pasti Bapak tidak akan serius untuk belajarnya dengan sungguh-sungguh. Gunakan trainingnya dengan uang tunjangan prestasi. Karena banyak orang di kantor ini dengan tunjangan training prestasi, dia bisa nafkahi keluarganya. Contoh kayak Bu Wahida. Bu Wahida ini wajib memberikan uang 3 juta setiap bulan, per bulan untuk orang tuanya. Diambil dari mana? Dari tunjangan training. Tapi dia dapatkan tunjangan training lebih dari 3 juta karena sudah dipakai makan, uangnya, transport, apa. Dia bisa dapat sampai 6 juta setiap bulannya. Masih training kok. Nah, tunjangan training prestasi ini cuma didapat waktu training. Selesai training, selesai tunjangan training. Yang berikutnya, mes atau tempat tinggal buat kalian yang tinggal jauh dari rumah kalian. Silakan tinggal itu ya sudah. Mesnya kosong-kosong Pak, betul ya? Yang dijawab berapa orang? 8 sekarang. Masih ada 8 itu berapa? Yang cewek berapa? Nah, berapa banyak anak di dalam mesinnya? Satu rumah kok. Isi kamarnya ada 4, kalau di sini 6, longgar sekali Pak. Ya, satu orang masih ada yang isi satu-satu kayaknya. Ya, seperti itu. Ini yang harus kami penuhi teman-teman untuk kami jalankan bisnis di Makassar ini. Jadi, saya sampaikan juga dengan Pak Baim. Kenapa mengikuti pelatihan marketing tradisional? Memang mau bagaimana lagi? Nah, ini yang harus kami penuhi. Kalau kami nggak siap penuhi, berarti kami nggak boleh menjalankan bisnis di kota ini. Ya, apa kesempatan dan peluang yang ada di perusahaan ini seperti Pak Baim? Mulai hari ini dia akan start untuk ke marketing manager. Kalau nggak ada halangan 2 minggu lagi dia jadi marketing manager. Dari marketing manager ke office manager seperti Pak Dema, seperti Bu Devi, tahu nggak syarat jadi office manager? Minimal dia punya income 1 bulan 20 juta baru boleh jadi office manager. Kalau nggak income 20 juta nggak boleh orang jadi office manager. Kalau kayak Kurama jadi office manager karena income-nya minimal standar 20 juta. Kayak Pak Dema
yang pegang sekarang di Palopo harus income 20 juta, baru boleh Pak Kantor. Kalau enggak, nggak boleh Pak Kantor. Menjadi syarat ketentuan kalau jadi office manager. Berapa lama Pak Im untuk bisa jadi office manager dari hari ini? Anggaplah kalau asisten 2 minggu. Kalau ini standar orang rata-rata 4 minggu. 6 minggu lagi Pak Im kalau serius fokus dengan golnya, 6 minggu lagi dia bisa jadi pengusaha baru di Indonesia. Yes. Nah, Pak Im ini udah dapatkan sertifikat pertama dia, namanya sertifikat leadership, lagi sementara pengiriman ke Jakarta dari Jakarta ke sini karena belum nyampe. Sebenarnya hari ini harus diserahkan langsung. Namanya sertifikat leadership. Nanti Pak Im akan mendapatkan sertifikat yang kedua nanti, namanya sertifikat manajerial. Pahami baik-baik ya, akan diserahkan ketika di office manager. Nah, sertifikat ketiga ini yang kasih BO ya, yang kasih investor. Nah, sertifikat bisnis ini pengakuan negara dengan kalian yang training. Bayangin nggak, ada nggak di luar sana orang training selesai itu diakui negara? Coba bayangin, negara akui kita melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apa yang akan kalian dapatkan dari pengakuan negara? Yang pertama adalah 1, akta pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan, yang kedua NPWP, NPWP perusahaan dan NPWP pribadi, yang ketiga NIB nomor induk perusahaan, yang keempat ARU nomor surat keputusan dari kementerian bahwa kalian legal di negara ini dan kalian menjadi pengusaha berikutnya di negara ini. Pertanyaan saya, siapa modalnya? Siapa yang akan memberikan modal untuk kalian berbisnis? Siapa modal dari CDS itu? Kalian tidak usah pikirkan modal untuk berbisnis. Ikuti pelatihannya, ikuti pengembangan skill kalian dengan benar. Tujuan lapangannya dibenerin. Ikuti pelatihan. Yang lalu ya, tapi alhamdulillah di kantor ini juga kita sudah melahirkan seorang new assistant manager. Jadi tepatnya di tanggal 13 September 2021 ya, hari ini di kantor Pangkep ya melahirkan seorang new assistant manager. Jadi orang ini teman-temannya sangat luar biasa gitu ya. Beliau orangnya tidak lulus SD. Ada yang tidak nyangka pasti, ya termasuk kami pun tidak nyangka kalau beliau ini tidak lulus SD ternyata, gitu ya. Jadi beliau ini asli Goa, gitu, asli Goa, ya. Awal masih di perusahaan ini sebelumnya pekerjaannya itu sebagai sopir, ikut untuk sebagai sopir dan biasa juga ikut-ikut di bengkel untuk membantu, ya. Penghasilannya per bulan itu sekitar 200.000 per bulan. Gitu. Ya, nah apa yang membuat beliau ini nekat untuk yang namanya mencari jatinya dirinya sendiri? Ya, beliau ini nekat karena apa? Ada tanggung jawabnya di belakang, gitu. Ya, beliau ini lahir dari seorang bapak yang sama ibu yang namanya Ibu Ali, ya. Bapaknya namanya Bapak Satuan. Itu pekerjaan bapaknya seorang petani. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, tidak ada yang nyangka kita ini apalagi lahir dari ya namanya ini anak dari petani bisa berhasil juga. Tidak bisa kita sendiri itu. Yang penting kita mau berusaha. Yang penting kita mau ya namanya melakukan gitu. Ya, kita bisa karena kita mau melakukan. Kita tidak membatasi dirinya kita sendiri untuk sukses. Ya, siapapun bisa sukses. Mau cewek, mau cowok pasti bisa sukses. Gitu. Yang penting teman-teman mau melakukan, gitu ya, mau melakukan dan mau untuk yang namanya dibimbing, gitu ya. Banyak yang lulusan sarjana S1, S2 itu kan tidak berhasil, gitu. Tapi kenapa banyak yang tidak lulus bahkan SD tidak ada sekolahnya, kenapa berhasil? Itu tergantung dari mindsetnya teman-teman, gitu ya. Kalau mindsetnya teman-teman mau berhasil, kalian pasti akan bekerja keras. Apapun rintangannya kalian akan lakukan. Apapun rintangannya kalian pasti akan lewati itu. Ya, karena kita tahu kita mau sukses pasti banyak tantangannya. Ya, tidak mungkin tidak. Pasti banyak tantangannya. Makanya teman-teman, ya ayo
ya mereka bisa, ini beliau bisa, teman-teman juga pasti bisa. Pasti bisa. Jadi itu teman-temannya, dia lahir dari seorang dari keluarga yang kurang mampu juga teman-temannya, tapi bisa berhasil juga di perusahaan ini, ya. Jadi beliau ini juga nama timnya itu CSR. Ya tidak tahu apa itu CSR. Intinya katanya Cesar. Apakah itu? Saya tidak tahu. Yang penting ini katanya itu apa artinya? Ini CSR. Kesasar. Kesasar ya. Jadi CSR ya. Hanya dia yang tahu apa artinya ya. Jadi kasih aplaus untuk promotinya Rahmawati Ramli sekarang. Jadi siapa orangnya guys? Siapa dia? Siapa orangnya guys? Siapa dia? Kita kasih aplaus untuk Dimas Adrian. Wow, bisa juga capek kamu. Padahal saya nggak tahu kalau kamu ini bisa capai atau tidak, karena cara ngomong itu luar biasa juga. Full penyimpanan nih. Ya. Oke. Alright. Oke. Jadi teman-teman ya hari ini Dimasnya dipromosi ke New Assistant Manager ya. Ayo kita dengarkan apa yang beliau mau sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa tertular ke teman-teman. Kasih aplaus untuk Pak Dimas. Yes, okay. Alright. Oke. Punches. 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 Pertama-tama kita terima kasih kepada puji syukur yang Tuhan Yang Maha Esa. Kasih aplaus dulu. Dan juga kita berterima kasih kepada Pak Tri Alamon dan kasih aplaus dulu. Dan juga sebagai di sini super sistem Babe Ajamullah kasih kita kasih aplaus dulu. Dan juga yang punya penerbit BGI Brawijaya Group Indonesia kasih aplaus buat Babe Wayan Suprianta. Jadi kasih aplaus juga buat leader saya Mami Rahma yang selalu membimbing saya dan rendah hati dan selalu bersabar, kasih aplaus. Jadi kasih aplaus buat Pak Wayan dan selalu dia kasih motivasi saya, dia selalu support system saya, selalu membantu saya dan selalu dia kasih semangat saya setiap pagi harinya dan selalu dia antusias mengajar saya ketika saya sudah tahu dia kejelekan saya, dia selalu kasih arahkan yang namanya baik. Kasih aplaus dulu saya tidak. That's okay. Alright. Okay. Jadi teman-teman kasih aplaus buat yang membantu saya, tim saya sekaligus yang bikin citra. Kasih aplaus dulu. Hey. That's okay. Alright. Okay. Jadi teman-teman, ini yang saya lakukan itu kenapa saya bisa promosi? Ya, yang mulai dari awal itu saya pekerjaan saya ya sopir dan kedua saya selalu bengkel mobil dan bengkel motor jurusan mesin. Jurusan saya itu sebenarnya pelayaran teman-teman. Tapi orang tua saya tidak mampu dengan dia tidak mampu dengan biaya dengan saya. Tapi disitulah saya ketika dia tidak mampu, seorang laki-laki harus kita namanya dewasa ketika kita orang tua tidak mampu. Jangan pernah kita, kalau ketika orang tua tidak mampu harus kita paksakan juga bilang harus mampu. Orang tua itu tidak selamanya mudah. It's okay. Alright. Okay. Dan juga saya selalu bersabar ketika saya masuk ketika saya tidak sekolah, tidak mau beli jasa, mau pelayaran tapi tidak jadi. Tadi pada saat saya di situ lalu saya bersabar bahwa di mana pekerjaan itu yang bagus saya ikuti, di mana pekerjaan yang bagus saya ikuti. Tapi tidak pas saya masuk di bisnis ini di BGI. Saya beruntung sekali. Saya bersyukur ketika saya mendapatkan perusahaan seperti ini. Kasih bersyukur Pak Wayan seperti. Dan juga saya selalu rendah hati ketika saya dijatuhkan di tim. Kenapa berapa kali saya pengajaran dia sistem manager tidak tercapai? Karena kenapa saya mungkin cara mengelola saya salah atau mungkin cara kasih motivasi tim itu tidak terlalu motivasi. Yang pertama saya pengajaran 6 kali pengajaran saya, tapi ke-7 kalinya alhamdulillah sudah tercapai. Kasih aplaus dulu. Jadi pertama awal saya pengajaran itu
selalu ketika saya acuh tak acuh dulu sama guru. Kenapa saya tidak berharap sama seseorang? Kenapa yang saya berharap diri saya sendiri? Ketika saya mampu hadapi dengan kesulitan, 5 tangga harus saya lewati. Yang pertama tangga sulit, yang kedua tangga gagal, yang ketiga tangga kejatuhan, yang keempat tangga keujian, yang kelima tangga negatif. Kalau kita sudah lewati tangga gagal dan tangga begitu, kita harus akan berhasil di situ. Tapi kalau ketika kita sudah lewati di situ, tapi yang belum berhasil, 5 faktor penghalang orang sukses kita harus hafal. Yang pertama dari orang tua, yang kedua teman pacar, yang ketiga itu dari diri kita sendiri, yang kelima, yang keempat itu dari perusahaan, yang kelima dari customer. Yes, okay. Alright. Okay. Jadi terus itu saya berusaha lagi pada saat saya kejatuhan terus. Bagaimana caraku mengelola tim ini? Saya harus tinggalkan sama leader. Bagaimana caraku saya mengelola karena leader saya tidak ada. Jadi saya berusaha di situ dibilang berbuka pola pikiran saya. Jadi begitu saya teman-teman di sini, jadi teman-teman kalau kita jatuh, intinya bersabar. Karena itu harus kita lewati semua teman-teman. Kita harus lewati semua kegagalan dan kejatuhan yang sama-sama belajar di sini dan sama berjuang. Ketika masih ada peluang dibuka, jangan disia-siakan teman-teman. Ketika masih ada peluang, tapi ketika kita sudah menyerah, peluang itu tidak bakalan bisa dicapai. Karena kenapa? Itu gunung itu harus kita lewati, teman-teman. Kalau kita tidak lewati gunung, kita tidak bakalan bisa tercapai namanya bendera merah putih. Tapi kalau kita masih mampu untuk berjuang, masih kuat untuk berjuang, kita masing-masing. Jadi kalau kita menghadapi namanya kesulitan, itu namanya bersabar. Bersabar ketika kita menghadapi namanya kejatuhan atau kegagalan atau belum tercapai, itu kita bersabar. Tapi ketika kita masih di dalam pertempuran, teman-teman, jangan mundur. Kalau kita dapat namanya kesulitan ketika kita dalam pertempuran, kalau kita mundur di dalam pertempuran, kita tidak bakal bisa sukses, teman-teman. Tapi kalau masih bisa di dalam pertempuran itu masih mampu untuk melewati namanya pertarungan, pasti kita akan tercapai. Yang intinya di bisnis ini, teman-teman, cuma dua yang tidak bisa sukses: menyerah, pecundang, yang tidak bisa sukses di sini. Tapi kalau orang yang masih mau sukses di sini, orang yang mampu membahagiakan orang tua ketika dia masih sendiri, pasti kita berjuang sama-sama, teman. Ketika kita masih mampu untuk berjuang, ngapain kita tunggu tua kalau kita di usia muda masih bisa mampu untuk berjalan? It's okay. Alright. Okay. Sekaligus kasih lagi Pak Wayan Suprianta. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Saya mau menyelamat, kasih hapus dulu buat leader saya. Jadi oke. Alright. Okay. Jadi Dimas ini ya, kenapa dia bilang ditinggalkan sama leader? Jadi leadernya ini itu lost attitude gitu ya. Jadi makanya mami yang ambil alih. Tapi mami kelola ternyata ini orang bagus. Dia pengen ini mau nurut apa katanya mami. Jadi mami arahkan begini, dia mau juga ikut gitu ya. Jadi dia berhasil karena apa? Cuma satu di pesan ini, teman-teman, kalau mau berhasil itu nurut aja apa kata leader. Itu saja. Nurut apa kata leader. Karena apa dikatakan leader itu pasti akan mengarah ke hal positif, bukan ke hal yang negatif, gitu ya. Jadi Dimas ini ya sangat luar biasa. Kenapa mami bilang sangat luar biasa? Dia 7 kali pengajaran, yang ke-7 kalinya baru dia berhasil, gitu. 7 kali dia pengajaran untuk asisten manajer, yang ke-7 kalinya baru berhasil. Ya, tapi dia tidak menyerah. Ya, ketika di pengajaran pertama dia jatuh, timnya langsung habis, itu dia tidak menyerah. Dia bagaimana dia berkembang lagi. Ya, itu dia tidak menyerah. Dia bagaimana dia berkembang lagi. Ya, ini pengajaran kedua ketika kelas sampai ke-6, begitupun ya selalu jatuh bangun. Tapi dia tidak menyerah. Karena apa? Dia tahu kalau ini yang dia tahu kalau ini, peluangnya di bahasa ini ada, gitu. Ya, betul apa kata Pak Dimas. Ya, betul apa katanya. Orang bisa berhasil di perusahaan ini, teman-teman, ketika teman-teman itu menghindari ada 2. Pertama, pemalas. Yang kedua, pecundang. Gitu. Ya, kalau 2 ini teman-teman hindari, pasti teman-teman akan berhasil di perusahaan ini. Ya, sisa nunggu waktunya saja. Ya, sisa nunggu. Ya, Pak Dimas ini, tidak seperti apa ya? Pak Dimas ini dia tidak langsung bilang bisa berhasil, tidak. Gitu. Banyak sekali rintangan yang harus dia hadapi. Banyak sekali. Gitu yang harus dia, tapi dia fokus sama goalnya,
dia yakin kalau di proses ini pasti dia bisa berhasil gitu. Makanya kenapa dia buktikan hari ini gitu. Nah, hari ini Dimas bisa, pasti teman-teman juga bisa. Bisa. Kita tidak lihat teman-teman ini dari mana, kita tidak lihat teman-teman ini lulusan apa. Yang penting teman-teman mau ikuti apa arahan dari perusahaan, aturan perusahaan teman-teman ikuti, arahan leader teman-teman ikuti gitu. Pasti teman-teman akan jadi seperti Pak Dimas ya. Oke? Oke. Alright. Ya, jadi untuk Dimas gitu ya, selamat ya, selamat hari ini kamu sudah dipromosi ke new assistant manager. Jangan cepat puas gitu, jangan cepat puas karena apa? Posisi kamu sekarang itu bukan yang posisi akhir, masih ada di atasnya gitu. Kamu harus kejar ya. Konsultan kamu ada 5 ya, hari ini konsultan kamu ada 5, kamu bisa langsung pengejaran ke new marketing manager. Kasih aplaus. Minggu ini kamu bisa langsung pengejaran ke new marketing manager. Jangan cepat puas gitu ya, karena masih ada di atas, ini karir di atas yang harus bisa kamu capai gitu. Jadi jangan cepat puas, tetap loyal sama tim kamu ya. Ingat tim kamu juga sangat membantu untuk kamu ya. Tetap loyal, jangan yang namanya kamu berubah sama tim kamu gitu ya. Karena apa? Mereka butuh pimpinan kamu. Kamu berhasil, kamu harus bisa mampu untuk mereka juga berhasil gitu. Oke? Ya. Oke. Alright. Mungkin ada wejangan dari Bu Wahida. Oke ya. Beri aplaus sekali lagi. Oke. Jadi buat Mas Dimasnya ya, selamat untuk pencapaiannya ke asisten. Tarung bro ya. Jadi tidak mungkin di sini teman-teman ya. Mau lulusan apapun, mau seperti apa kita di atas, ini karir di atas yang harus bisa kamu capai gitu. Jadi jangan cepat puas, tetap loyal sama tim kamu ya. Ingat tim kamu juga sangat membantu untuk kamu ya. Tetap loyal, jangan yang namanya kamu berubah sama tim kamu gitu ya. Karena apa? Mereka butuh pimpinan kamu. Kamu berhasil, kamu harus bisa mampu untuk mereka juga berhasil gitu. Oke? Ya. Oke. Mungkin ada wejangan dari Bu Wahida. Oke ya. Beri aplaus sekali lagi. Oke. Jadi buat Mas Dimasnya ya, selamat untuk pencapaiannya ke asisten. Tarung bro ya. Jadi tidak mungkin di sini teman-teman ya. Mau lulusan apapun, mau seperti apa kita derajatnya, pasti kalian bisa lewati. Yang penting dari diri kita, kemauan. Yang kedua, percaya diri dengan kemampuan kita. Jangan minder, sedikit-sedikit jatuh minder. Nyangkanya perusahaan ini tuh nggak bagus, tapi kalian belum keluarkan kemampuan kalian. Nah ini loh seorang Dimas yang tidak tahu sama sekali apa-apa. Ketika dia bergabung, ketika kita didik, kita bimbing, akhirnya apa dia juga bisa capai kualifikasinya ya. Jadi buat Mas Dimasnya jangan cepat puas, ayo taruh Mas Bro, pastikan 2 minggu ke depan ini promosi ke marketing manager. Berapa? Ya kasih aplaus guys ya. Oke. Dimas aja tidak lulus SD kok bisa asisten manager gitu ya. Teman-teman juga pasti bisa. Ya, jadi ini kita tidak lihat dari pendidikan teman-teman ya. Mami saja kaget loh, ternyata dia tidak lulus SD gitu. Berarti kamu lewat apa masuk ke perusahaan? Itu lewat jendela mungkin gitu ya. Dia bisa masuk loh, padahal kita tidak menerima yang lulusan yang dibawa lulusan SMA, tapi dia bisa lolos. Nggak tahu dari mana dia dapat ini, apalagi lewatnya gitu ya. Ya kasih aplaus lagi untuk Pak Dimas. Oke. Teman-teman ya, siapa lagi yang mau menyusul? Teman-teman harus lebih fokus lagi gitu ya. Intinya teman-teman jangan cepat menyerah. Itu aja. Kalau teman-teman yang namanya mau jadi, jangan menyerah. Lakukan aja dulu ya. Teman-teman akan mendapatkan endingnya, teman-teman akan mendapatkan di mana momen itu gitu ya. Hari ini teman-teman baru mendapatkan momennya, yakin percaya sama Tuhan teman-teman gitu. Pasti ada maksud dan